Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ada informasi yang cukup mengejutkan, terutama alumni pondok pesantren. Ada flyer yang beredar dengan judul penurunan jumlah santri di pesantren Indonesia, data 5 tahun terakhir dari 2020-2025. Jadi berdasarkan data ya, statistik setahu saya itu, ini berdasarkan laporan dari Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan data resmi EMIS, Education Management Information System, Kementerian Agama Republik Indonesia atau EMIS, ini menunjukkan bahwa 5 tahun terakhir jumlah santri di Indonesia menurun. Apa faktornya? Apa penyebabnya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Tren jumlah santri pesantren Indonesia ya tahun sebelumnya ya berjumlah 4.000.037 ya, 4.037.000 jumlah pesantren, kemudian turun menjadi 4.000.008, turun lagi 3.000.034, turun lagi 3.000.022, turun lagi tahun ini 1.000.038 tahun 2025-2026. Ya, tentu kita semua sedih ya. Penurunan total dari 2020 sampai 2026 68,4%, atau turun sebanyak kurang lebih 2,99 juta santri dalam 5 tahun. Entah kok bisa ya, kok bisa. Tetapi kalau kita lihat di bawah, euforia santri untuk ke pesantren, terutama di kampung saya masih saja kok. Kalau perlu semakin banyak. Bisa jadi dulu datanya yang amburadul, kemudian ditertibkan oleh Kemenak menjadi lebih, misalnya ada double nama, kemudian dihitung kembali, bisa jadi faktornya seperti itu. Ini ya, tahun ajaran 2020-2021 4.037.000. 2022-2023 4,08 juta. Kemudian 2023-2024 3.000.000 Oke. Kemudian 2024-2025 3.022.000. Kemudian ringkasan ya, jumlah santri pesantren Indonesia menunjukkan tren penurunan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Penurunan terbesar terjadi setelah tahun 2022 seiring perubahan sistem pendataan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Nah, ya, kalau dulu cara mendatanya berbeda dengan ya pasca 2022 seiring perubahan sistem pendataan. Ini menjadi faktor. Bukan karena minat masyarakat memondokkan anaknya di pesantren turun, tetapi karena ada perubahan sistem penjumlahan. Mungkin saja data-data sebelumnya double, sekarang bisa dipres, ya, bisa diselesaikan. Kemudian perlu inovasi dan transformasi pesantren agar tetap relevan dan kompetitif di era modern. Visi ke depan, pesantren harus bertransformasi dengan tetap menjaga nilai keislaman, memperkuat kualitas pendidikan, teknologi, dan keterampilan santri agar tetap relevan dan diminati. Faktor penyebab penurunan ini ya mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman atau buat tokoh-tokoh yang memiliki pesantren di Indonesia. Faktor penyebab penurunan jumlah santri yang pertama, perubahan orientasi pendidikan. Masyarakat mulai memilih sekolah formal modern, sekolah Islam terpadu, dan boarding school. Mal farqu baina pesantren dan boarding school? Ya. Kalau pesantren itu tradisional, ya. Kalau boarding school, nginep juga seperti di pesantren, tapi sistemnya lebih modern. Ya kalau dipikir-pikir ya pesantren juga. Apa sih definisi pesantren kan begitu? Definisi pesantren kan belajar ilmu agama, terus siswanya nginep. Nah, kalau misalnya ada sekolah umum, tapi kemudian dipondokkan, contoh misalnya ada beberapa depak itu bikin boarding school.
Apakah itu tidak disebut pesantren? Ya kan pesantren juga sebenarnya. Entah itu masih dalam koridor diskusi ya. Silahkan diperdebatkan. Faktor ekonomi, dampak pasca pandemi, dan biaya hidup di pesantren yang menjadi beban bagi sebagian keluarga. Jadi ada yang alasan tidak punya biaya. Walaupun banyak juga pesantren yang gratis, banyak juga pesantren yang biayanya sangat murah, bahkan lebih murah daripada sekolah-sekolah pada umumnya. Itu banyak ya di kampung-kampung ya. Banyak sekali pesantren yang murah. Menurut saya di era ini, di zaman ini tidak ada alasan tidak memondokkan anaknya di pesantren gara-gara ekonomi. Menurut saya banyak sekali pesantren yang gratis. Tinggal dicari tahu ya. Di Jawa, di luar Jawa pun banyak. Persaingan lembaga pendidikan. Muncul lembaga pendidikan modern dengan fasilitas teknologi dan kurikulum yang lebih menarik. Ya, artinya pesantren tradisional harus terus berinovasi, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kemudian perubahan budaya dan generasi. Generasi muda lebih tertarik pada sistem pendidikan yang fleksibel dan berbasis teknologi. Nah, ini juga penting ya. Penting menjadi masukan terutama bagi teman-teman yang memiliki pesantren. Kemudian manajemen dan kualitas pesantren. Sebagian pesantren belum berinovasi dalam manajemen, kurikulum, dan pengembangan SDM. Sumber data EMIS, Kementerian Agama, emis kemenak.go.id. Kemudian statistik pesantren Kemenak RI tahun 2020-2025. 3. Diolah oleh tim riset dan data pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, informasi ini penting untuk kita ketahui bersama dalam rangka agar kita semua bisa mengevaluasi kira-kira apa yang harus kita benahi bersama. Karena kata kaidah itu idza tammal amru bada naqsu. Kalau sesuatu itu sudah selesai, ya, maka disitulah muncul kekurangannya. Kalau kita bikin tulisan atau bikin video sudah selesai, dilihat lagi, ada aja kurangnya, dilihat lagi, ada lagi. Maka itu pentingnya untuk terus kita mengevaluasi setiap langkah-langkah atau pekerjaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan masukan yang manfaat bagi kita semua, para alumni pesantren atau tokoh-tokoh yang hari ini memiliki pesantren untuk terus mengevaluasi hal-hal yang sekiranya harus dibenahi sehingga pesantren di Indonesia semakin maju, semakin modern, tapi tidak mengurangi kualitas dari keilmuan yang ditekuni. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.